3 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai pemilik UMKM pisang keripik pisang. Halo, perkenalkan nama saya Rio. Saya adalah pemilik keripik pisang, yaitu dari Home Industri Al Hasne. Kita langsung ke pertanyaannya. Bagian pertama ini. Nomor 1. Seberapa krusial target perluasan pasar agar keripik dikenal luas di luar perumahan atau luar Balikpapan dalam rencana jangka panjang Mas Rio? Kalau jangkauan pasarnya ya, jangkauan pasarnya itu sangat luas karena kita juga ngirim di luar kota juga, ada dalam kota juga. Jadi kita berbagai kota. Jadi saya akan kasih skor 5. Pertanyaan kedua, seberapa besar Mas Rio memprioritaskan keuntungan bersih yang tebal per bungkusnya dibandingkan mengejar kuantitas penjualan? Kalau marginnya, kalau per pieces mungkin sedikit tinggi karena kita kirimnya dalam jumlah besar, apalagi di luar kota. Kadang kita jumlahnya juga sangat besar kalau di luar kota. Jadi ya mungkin 4, jelas 4. Lalu pertanyaan ketiga, seberapa penting faktor kelancaran perputaran uang kas langsung cair hari itu juga agar modal harian tidak mendek? Kalau uang kas ya, kadang ada beberapa toko yang telat bayarnya. Jadi misalnya kita hari ini kita masukin, kadang toko-toko itu mungkin besok atau 2 hari kemudian baru ditransfer uangnya seperti itu. Jadi mungkin kasih skor 3 aja. Biaya operasional, seberapa besar Mas Rio memikirkan atau mempertimbangkan besarnya modal awal dan biaya harian seperti bensin, kuota sewa sebelum memilih cara jualan? Biaya operasional jadi ya. Kalau biaya operasionalnya, apalagi sekarang inflasi otomatis biaya naik. Jadi saya kasih skor ya 4 aja. Nomor 5, resiko keuangan. Seberapa krusial bagi Mas Rio untuk mengantisipasi resiko keripik rusak, alot, atau retur? Apakah ini faktor yang sangat ditakuti atau dihindari? Tentu saja ini faktor yang sangat ditakutin ya. Kalau ada barang rusak otomatis akan jadi retur dan itu akan menyebabkan kerugian bagi usaha. Jadi saya kasih skor 4 aja. Kita lanjut ke bagian kedua. Oke. Yang pertama, menurut Mas Rio berdasarkan pengalaman selama ini, seberapa besar luas jangkauan pasar atau konsumen yang didapat dari titik jual di toko oleh-oleh? Karena saya fokusnya jualan offline, untuk online saya belum, jadi mungkin cukup luas untuk terlalu luas, jadi ya mungkin 4 saja. Yang kedua, yang jualan mandiri. Kalau jualan offline di rumah seperti sekarang, seberapa luas konsumen yang bisa dijangkau? Konsumen yang bisa dijangkau ya, paling banyak sih di sekitar sini di dalam kota, jadi bisa kasih 3 saja. Yang digital atau e-commerce, menurut prediksi Mas Rio, kalau keripik pisang ini merambah ke online atau e-commerce, seberapa besar potensi jangkauan pasarnya? Sudah pasti menjadi sangat besar ya, apalagi menggunakan media sosial. Jadi mungkin 4. Nomor 2, untuk titik jual, berdasarkan pengalaman selama ini, seberapa besar luas jangkauan pasar atau konsumen yang didapat dari titik jual di toko oleh-oleh? Karena kita masukin dalam jumlah besar, jadi mungkin saya kasih skor 4. Kedua, jual mandiri. Kalau jualan langsung dari rumah tanpa potongan pihak ketiga, apakah margin keuntungan bersihnya terasa jauh lebih besar? Iya, sudah pasti menjadi semakin lebih besar ya, karena tidak ada biaya admin dan sebagainya. Jadi mungkin saya kasih
kasih 4 aja. Untuk yang digital, menurut perkiraan Mas Rio, kalau dijual online harga pasar apakah keuntungan perbungkusnya bisa tetap tinggi? Kalau menurut saya Apakah masih bisa tetap tinggi? sepertinya sih malah kurang sih Pak, kalau online. Jadi saya kasih 3. Lanjut ke bagian ketiga, untuk titip jual. Sistem titip jual kan biasanya uangnya tidak langsung cair, Ya, harus tunggu laku atau setoran bulanan. Hmm. Seberapa lancar perputaran uang kas dari modal ini untuk modal lagi? seberapa lancar. Kadang ada toko-toko yang susah, jadi mungkin kasih skor 3 aja. Tiga. Untuk penjualan mandiri, kalau jual langsung di rumah kan konsumennya langsung bayar tunai atau transfer saat itu juga. Seberapa membantu kelancaran kas modal jualan di rumah ini? Kalau itu sudah pasti sangat membantu ya, karena kan langsung masuk biayanya. Jadi mungkin saya kasih 5. Lanjut ke digital e-commerce. Menurut pandangan Mas Rio, kalau nanti buka toko online, seberapa besar perkiraan biaya untuk kuota iklan atau biaya admin aplikasi? Apa bisa dibilang? Menurut kalau online kalau online kan uangnya tertahan dulu di aplikasi, beberapa hari baru bisa dicairkan ke rekening. Menurut Bapak Ibu, seberapa merepotkan sistem transaksi seperti itu? Nah itu sangat merepotkan ya, apalagi kita modalnya itu diputar lagi, jadi sangat merepotkan. Jadi mungkin saya kasih skor 2. Lanjut ke bagian 4. Untuk titip jual, seberapa besar biaya operasional ekstra yang keluar? Misal, ongkos bensin antar barang atau modal kemasan yang harus lebih bagus. Kalau untuk ini saya kasih 3 saja. Kedua, karena sekarang jualannya di rumah sendiri, seberapa hemat biaya operasionalnya dibanding kalau harus sewa lapak atau ruko di luar? Tentu saja lebih hemat ya, karena kita rumah sendiri. Jadi saya kasih 4. Menurut pandangan Mas Rio, kalau nanti buka toko online, seberapa besar perkiraan biaya untuk kuota iklan atau biaya admin aplikasi? Menurut saya akan jauh lebih besar. Apalagi kalau misalnya ada aturan-aturan, masyarakat, apalagi penipu-penipu. Jadi 3 aja. Lanjut ke yang kelima. Selama titip jual, seberapa sering menghadapi risiko produk remuk, kemasan rusak, atau keripik alot karena tidak laku di rekening? Jarang sih, tapi setiap toko pasti ada aja. Jadi saya kasih skor 3. Kalau jualan offline di rumah, seberapa besar resiko keripiknya tidak laku atau kadaluarsa? Karena kalau jual di rumah jangkauannya dikit ya, jadi sangat beresiko. Jadi kalau mungkin saya kasih 2. Menurut bayangan Mas Rio, seberapa besar resiko kerugian kalau jualan online? Misalnya, resiko keripik dibanding prediksi saat ini. Kalau itu sih saya kasih, pandangan saya ya, saya kasih 4 aja. Lanjut ke bagian 3, pertanyaan tambahan. Menurut Mas Rio, apa kendala terbesar yang paling sering dihadapi saat menjual keripik pisang di Balikpapan selama ini? Kendalanya ya, mungkin yang pertama adalah persaingan pasar, dan yang kedua adalah terjadinya retur barang. Lanjut ke nomor 2. Dari dua cara yang sudah berjalan sekarang, titip jual sama offline di rumah, mana yang menurut Mas Rio menyumbang keuntungan paling besar dan paling stabil? Menurut saya yang paling stabil yaitu titip jual, karena kan jangkauannya lebih luas dibanding di rumah saja. Apa yang membuat Mas Rio selama ini belum mencoba beralih penuh ke penjualan digital atau e-commerce?
Ada banyak alasannya sih. Yang pertama yaitu uniknya, yang kedua adalah biaya-biayanya, biaya packing, biaya kemasan, biaya operasional dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dari unik, jadi sangat beresiko sekali.